Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih diberikan kesempatan untuk pertemuan dalam pembelajaran bimbingan dan konseling. Kali ini kita akan membahas mengenai kecerdasan emosi dan pengendalian diri. Kita awali pertemuan kali ini dengan berdoa bersama-sama. Semoga ilmu yang kita terima hari ini bisa bermanfaat bagi kita sekalian. Berdoa, dipersilahkan. Oke, sebelum melangkah menuju materi, Bunda akan sedikit mengingatkan mengenai pembelajaran pada pertemuan yang lalu. Kita membahas mengenai perilaku mencontek, penyebab, serta solusinya. Saya ingatkan kembali bahwa perilaku mencontek itu ada 4 jenis. Satu, yaitu mengambil atau meminta jawaban dari orang lain. Yang kedua, memberikan atau membiarkan jawabannya dicontek. Yang ketiga, adalah ketika spontan mencontek menggunakan media. Jadi sebelumnya tidak ada niatan, tapi spontan langsung membuka catatan atau HP. Yang terakhir adalah sengaja membuat contekan dan mengandalkan contekannya itu untuk mengerjakan sesuatu tanpa mengandalkan orang lain. Ada 4 perilaku mencontek. Semoga tidak muncul jenis perilaku yang lain, dan semoga juga sampean semua bisa menjaga diri dari perilaku mencontek. Oke, kita akan melangkah untuk materi kita pada hari ini. Kita mulai dengan memahami istilah terlebih dahulu. Jadi ada 2 yang harus dipahami. Yang pertama adalah tentang emosi. Kecerdasan emosi itu adalah kemampuan untuk mengenali perasaan diri sendiri, perasaan orang lain, serta kemampuan untuk memotivasi diri sendiri, kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan dalam hubungannya dengan orang lain. Jadi ini berhubungan dengan bagaimana sampean mengenali perasaan sampean sendiri, peka terhadap perasaan orang lain, dan bagaimana untuk bersikap. Berikutnya yang kedua adalah tentang pengendalian diri. Pengendalian diri ini adalah sebuah sikap atau tindakan dari seseorang secara sadar, baik direncanakan ataupun tidak, untuk mematuhi nilai dan norma sosial yang berlaku. Karena sudah kelas 2 SMP, kenapa ini mata pelajaran ini diberikan? 2 hal ini, kecerdasan emosi dan pengendalian diri, akan menjadi bekal sampean untuk bersosialisasi dengan lingkungan dengan lebih baik lagi. Oke, kita melangkah pada pembahasan selanjutnya. Saya berikan contoh-contoh mengenai kecerdasan emosi. Di sini yang pertama adalah kemampuan untuk memahami atau mengenali emosi diri, emosi dirinya sampean sendiri. Yang kedua adalah kemampuan untuk kemudian mengelolanya. Yang pertama mengenali dulu, ini perasaan apa sih? Yang kedua, dikelola, dikendalikan. Berikutnya adalah memotivasi dirinya sampean sendiri. Nah, di sini kemampuan untuk menata emosi diarahkan untuk memberikan semangat kepada dirinya sendiri, meyakinkan dirinya sendiri. Berikutnya adalah kemampuan untuk mengenali emosi orang lain, kemampuan untuk dapat ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain yang disebut peka tadi. Dan yang terakhir adalah kemampuan untuk membina hubungan. Ketika sampean sudah mampu memahami sebuah emosi, kemudian mengelola serta menimbulkan sebuah motivasi di dalam dirinya sampean sendiri, itu akan mampu membuat sampean menularkan perasaan positif kepada orang lain. Oke, saya harap ini bisa dipahami dan dipraktekkan. Berikutnya, kenapa sih kita itu kok harus memiliki kecerdasan emosi yang baik? Tentunya yang pertama adalah untuk memotivasi dirinya sampean sendiri. Seperti di awal saya sampaikan, dikenali, dikelola, kemudian untuk memotivasi dirinya sendiri. Kedua adalah bertahan terhadap frustasi. Di usia-usia seperti sampean ini, pengendalian emosi itu sangat penting. Tingkat frustasi bisa jadi lebih tinggi karena memang dalam masa transisi.
Berikutnya, ketika sampean sudah memiliki kecerdasan emosi yang baik, sampean bisa mengendalikan dorongan hati. Jadi ndak lebay, bahasanya ndak alay. Kalau seneng ya secukupnya, kalau susah juga secukupnya, apalagi ketika dalam keadaan marah itu tidak berlebihan. Berikutnya, ini kecerdasan emosi itu bisa untuk mengatur suasana hati, mudah untuk cooling down. Dan yang terakhir pastinya mampu mengendalikan stres. Tekanan terhadap pikiran yang tidak bisa dikendalikan itu bisa menimbulkan stres. Tapi seseorang yang memiliki kecerdasan emosi yang baik akan mampu mengendalikan stres. Kita beralih ke topik pengendalian diri. Pengendalian diri itu memang tidak mudah, tapi memberikan banyak manfaat. Oleh karena itu, ini harus mulai ditumbuhkan kebiasaan, kesadaran untuk mengendalikan diri. Saya berikan beberapa tips untuk mengendalikan diri, ada 4 step. Yang pertama adalah menggunakan prinsip moral dengan menjaga sikap, ucapan maupun pikiran-pikiran negatif terhadap apapun yang dihadapi. Apapun yang saat ini menimpa sampean, dijaga sikapnya, ucapan, perilakunya, pemikirannya. Dengan menggunakan prinsip ini akan lebih menjaga dirinya sampean. Yang kedua adalah menggunakan kesadaran berpikir untuk mengendalikan emosi. Ketika saya akan melakukan apapun, berpikir dengan kesadaran. Oleh karena itu, penting untuk menjaga dan mengendalikan emosi, kembali kepada pikiran yang sadar. Karena orang sedang emosi itu memang ada sekian persen kesadarannya ngikut di emosinya. Yang ketiga adalah merenung, apa sih untungnya saya marah-marah, apa sih untungnya kalau saya berlebihan semacam ini, oh iya tadi itu saya kenapa ya kok marah, apakah sudah benar saya melakukan ini. Nah, itu namanya titik perenungan. Yang terakhir adalah lakukan aktivitas positif, lakukan apapun. Seseorang dalam keadaan emosi itu energinya berlebih, tidak sama dengan orang yang dalam keadaan emosinya dengan terkontrol standar, tidak. Jadi, ketika sampean misalkan, saya berikan contoh, dalam keadaan sedih mungkin kehilangan sesuatu misal punya peliharaan, ada hewan peliharaan meninggal, kan sedih. Nah, itu cara mengalihkannya, tidak perlu menangis yang berlebihan. Sampean bisa melakukan hal positif, misal kan bisa cari lagi, ngadopsi lagi bisa, atau sementara waktu mungkin membersihkan kandangnya dan lain sebagainya. Jadi seperti itu tips-tips untuk mengendalikan diri. Untuk pertemuan kali ini saya ingin sampean bisa browsing nanti ya, memberikan contoh-contoh pengendalian diri, baik itu di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah maupun lingkungan pertemanan, masing-masing diberikan 3. Jadi di lingkungan keluarga 3, di lingkungan sekolah 3, dan di lingkungan pertemanan 3. Ditulis di buku, nanti silakan diupload di GJR. Saya kembali mengingatkan untuk pembelajaran BK yang pembelajaran online, presensinya saya taruh di ini topik presensi sekalian di GCR-nya sampean. Jadi jangan lupa untuk 1 presensi dulu, 2 baru mengerjakan tugas. Alhamdulillah, untuk penghujung pertemuan ini saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Anda sekalian karena telah menjadi seseorang yang terus berusaha menjadi lebih baik setiap harinya. Sampai jumpa pada pertemuan mendatang. Kita insya Allah akan membahas topik mengenai mandiri di usia remaja. Terima kasih anak-anakku sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.